Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, saya mohon untuk bertumpul lutut dan bersikap anjali karena Atasilani akan memasuki Dhammasala. Ya, sebelum memulai, saya ingin memberikan sedikit informasi. Di belakang, di bawah kuti, sedang dilaksanakan retret meditasi oleh 13 peserta dan Bante. Maka dari itu nanti mohon Bapak Ibu sekalian kalau sudah selesai kebaktian bisa menjaga ketenangan karena nanti masih ada proses meditasi dan dana makan siang. Lalu kami hari ini sedikit membatasi pergerakan, ya ada beberapa tempat yang dibatasi tali, jadi nanti masuk keluarnya lewat satu pintu di depan seperti tadi. Lalu untuk kamar mandi juga mohon menjaga ketenangan. Terima kasih. Yang saya hormati Atasilani, serta upasaka dan upasika yang berbahagia, marilah kita buka puja bakti kita pada pagi hari ini dengan diawali nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakkahato Bhagawata Dhammo. Dhammang Namassami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang Namami. Yamamha Kumayang Bhagawantang Sarananggata. Yono Bhagawa Sataha. Yasaca Mayang Bhagavato Dhammang Rocema. Imehi Sakarahitang Bhagawantang. Sasad Dhammang. Sasawaka Sanghang Abhipucayama.
Handamayang buddha sa bhagavato babahagana makarang karomase. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Marilah kita melakukan penghormatan awal kepada Sang Buddha. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Handamayang sarana gamana pattahang bahanamase. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Aku berlindung kepada Buddha, aku berlindung kepada Dhamma, aku berlindung kepada Sangha. Kedua kalinya aku berlindung kepada Buddha. Kedua kalinya aku berlindung kepada Dhamma. Kedua kalinya aku berlindung kepada Sangha. Ketiga kalinya aku berlindung kepada Buddha. Ketiga kalinya aku berlindung kepada Dhamma. Ketiga kalinya aku berlindung kepada Sangha. Handamayang buddha nusatina yang karomase. Iti piso bhagawa arahang sama sambuddho. Wijacarana sampano sugato lokawidu. Anutaro purisa dhammasarati. Sataha dewa manusanang buddho bhagawati. Karena itulah Sang Bhagawa, beliau adalah yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, sempurna pengetahuan serta tindak tanduknya, sempurna menempuh jalan ke nibbana, pengetahu segenap alam, pembimbing manusia yang tiada taranya,
guru para dewa dan manusia, yang sadar, yang patut dimuliakan. Handamayang dahamanus satina yang karomase swakahato bhagavata dhammo sanditihiko akaliko ehipasiko o panaiko pacatang weditabo winyuhi ti Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bagawa, terlihat amat jelas, tak bersela waktu, mengundang untuk dibuktikan, patut diarahkan ke dalam batin, dapat dihayati oleh para bijaksana dalam batin masing-masing. Handamayang sanggahanus satinayang karomase sopatipano bhagavato sawakasanggoho ujupatipano bhagavato sawakasanggoho Nyayapatipano bhagavato sawakasanggoho samicipatipano bhagavato sawakasanggoho Yadidang catari purisa yugani ataha purisa pogala esa bhagavato sawakasanggoho ahuneyo pahuneyo dakineyo anjali karaneyo anutarang punya kehetang lokasa ti Sanggaha siswa Sang Bhagawa telah bertindak baik. Sanggaha siswa Sang Bhagawa telah bertindak lurus. Sanggaha siswa Sang Bhagawa telah bertindak benar. Sanggaha siswa Sang Bhagawa telah bertindak patut. Mereka adalah 4 pasang makhluk, terdiri dari 8 jenis makhluk suci. Itulah sangha siswa Sang Bagawa, patut menerima pujaan, patut menerima sungguhan, patut menerima persembahan, patut menerima penghormatan, ladang menanam jasa yang tiada taranya bagi makhluk dunia. Handamayang saca kirya gatahayo bahana mase natihime saranang anyang buduho me saranang warang nasa cawajena Sotihite hotu sabada natihime saranang anyang dhammo me saranang warang nasa cawajena Sotihite hotu
sabbada natihime saranang anyang sanggohome saranang warang etena sajawajena sotihite hotu sabbada. Tiada perlindungan lain bagiku, Sang Buddhalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku, Dhammalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku, Sanggahalah pelindunganku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Baiklah, Upasaka dan Upasika semuanya, silakan dibuka halaman 82. Handamayang ratana sotang bahana mase yani daha bhutani samagatani bohomani wa yani wa antalikehe sabbe wa bhuta sumana bhavantu atoho pisaka casunantu bahasitang tasmahi bhutani sameta sabbe metang karotaha manusia pajaya diwacarato caharantiye baling tasmahine rakhata appamata yang kinciwitang idang wahurang wa sage suwayang ratanang panitang nano samang athitathagatena idam pibudhe ratanang panitang etena saccena suwatihi hotu kahayang wiragang amatang panitang yada jaga sakyamuni samahito nate nadhame nasamati kinci idam pidhame ratanang panitang etena sacena suwati hotu yang buddhaseto pariwanayi sucing samadhimanantarikanya mahu samadhinatena samona wijjati idam pidhame ratanang panitang etena saccena suwati hotu ye puggala atahasatang pasataha catari
te dakineya sugata sasawaka ete sudinani mahapahalani idam pisang geheratanang panitang etena sajena suwati hotu yeso payota manasa dalena nikamino gotamasa sanamhi te patipata amatang wigahaya ladha mudhani buting buhon jamana idam pisang geheratanang panitang etena sajena suwati hotu ya tindakilo patahawing sitosiya catu biwate biasam pakampiyo tatu pamang sapurisang wadami yo Arya Sajjani awe capasati idam pisang geheratanang panitang etena sajena suwati hotu ye Arya Sajjani wibhawayanti gambhira panyena sudesitani kincapite honti busapamata nate bahawang atahamamadiyanti idam pisang geheratanang panitang etena sajena suwati hotu sahawasadasana sampadaya taya sudhamma jahita bhavanti sakaya deti wikican sila batang wapiyadati kinci catu hapaye hicawi pamuto caca bitanya ni abhabokatung idam pisang geheratanang panitang etena sajena suwati hotu kincapiso kamang karoti papakang kayena waca yuda cetasawa abhabosota sapati cahadaya abhabata di tahapada sawuta idam pisang geheratanang panitang etena sajena suwati hotu
Wanapago beyataha pusitagge Gimhanamase pahatamas minggimhe tatuh pamandha mawarang adesayi Nibbanagaming paramang hitaya idampi bodhe ratanang panitang etena sacena suwati hotu waro waranyu warado waraharo anotaro dhamma warang adesayi idampi bodhe ratanang panitang etena sacena suwati hotu kihinang puranang nawang nati sambhawang wirata cita yatike bahawasming te kihin nabija awiruli cahanda Nibbanti dihira yatahayam padipo idam pisang tanang panitang etena sacena suwati hotu yani dhabbutani sammagatani Bhumani wayani wa antalikhe tataha gatang dewa manusa pujitang buddhang nama sama suwati hotu yani dhabbutani sammagatani Bhumani wayani wa antalikhe tataha gatang dewa manusa pujitang dhammang nama sama suwati hotu yani dhabbutani sammagatani Bhumani wayani wa antalikhe tataha gatang dewa manusa pujitang sanghang nama sama suwati hotu. Makhluk apapun yang berkumpul di sini baik di bumi maupun di angkasa. Semoga semuanya bersuka cita. Kini, dengarkanlah ajaran dengan hormat. Duhai para biku, perhatikanlah, perlakukanlah semua manusia dengan cinta kasih. Lindungilah mereka tanpa lengah sebagaimana mereka menghaturkan sesajian siang dan malam. Harta apapun yang terdapat di alam ini atau di alam lain, atau mustika gemilang apapun yang ada di alam surga. Mustika itu tiada yang setara dengan Sang Tathagata. Inilah mustika gemilang pada Sang Bhagawa. Dengan kebenaran ini, semoga tercapailah kesejahteraan. Sang Sakya Muni berhati teguh, telah mencapai musnahnya kilesa, habisnya nafsu, nan abadi dan gemilang. Tiada suatu apapun setara dengan Dhamma.
Semoga tercapailah kesejahteraan. Sang Buddha nan luhur memuji samadi yang murni, yang disebut samadi pemberi hasil langsung. Tiada suatu apapun setara dengan samadi itu. Inilah mustika gemilang pada Dhamma. Dengan kebenaran ini, semoga tercapailah kesejahteraan. 8 makhluk suci yang dipuji oleh para bijaksanawan, terdiri dari 4 pasang makhluk suci, adalah siswa-siswa Sugata yang patut menerima persembahan dana yang dihaturkan kepada mereka pemberi pahala besar. Inilah mustika gemilang pada Sangha. Dengan kebenaran ini, semoga tercapailah kesejahteraan. Mereka telah berdaya upaya baik dalam ajaran Sang Gotama, berhati teguh, terbebas dari nafsu-nafsu. Mereka telah mencapai yang patut dicapai, menembus amerta, mencapai dan menikmati padamnya kilesa tiada sisa. Inilah mustika gemilang pada Sangha. Dengan kebenaran ini, semoga tercapailah kesejahteraan. Bagaikan sebuah pilar pintu kota yang tertanam kuat di bumi, tak tergoyahkan oleh angin dari 4 penjuru. Seorang yang melihat 4 kebenaran mulia, Tathagata menyebutnya Sapurisa, tak goyah oleh loka dhamma. Inilah mustika gemilang pada Sangha. Dengan kebenaran ini, semoga tercapailah kesejahteraan. Mereka yang telah menembus 4 kebenaran mulia, yang telah dibabarkan jelas oleh yang berkebijaksanaan dalam, meski masih tergoda, mereka takkan terlahir ke-8 kalinya. Inilah mustika gemilang pada Sangha. Dengan kebenaran ini, semoga tercapailah kesejahteraan. Dengan kesempurnaan pandangan benar, Sotapanna telah mematahkan 3 belenggu, yakni Sakya Diti, Wicikica, dan Silabbata Paramasa. Mereka telah terbebas dari 4 dan tak mungkin melakukan 6 keburukan berat. Inilah mustika gemilang pada Sangha. Dengan kebenaran ini, semoga tercapailah kesejahteraan. Ia, Sotapanna, masih dapat melakukan perbuatan buruk, baik melalui jasmani, ucapan ataupun pikiran. Namun, ia tak akan menyembunyikan perbuatan buruk itu. Sabda Sang Buddha, tiada perbuatan buruk yang tertutupi bagi ia yang telah melihat jalan Nibbana. Inilah mustika gemilang pada Sangha. Dengan kebenaran ini, semoga tercapailah kesejahteraan. Bagaikan pepohonan nan rimbun di hutan, yang bermekaran bunganya di awal musim panas. Demikianlah Dhamma nan agung telah dibabarkan demi pencapaian Nibbana sebagai manfaat terluhur. Inilah mustika gemilang pada Sangha. Dengan kebenaran ini, semoga tercapailah kesejahteraan. Sang Buddha nan luhur, penglihat Nibbana nan luhur, pemberi buah nan luhur, pembimbing ke jalan nan luhur, telah membabarkan Dhamma nan luhur, tiada bandingnya. Inilah mustika gemilang pada Sang Buddha.
Dengan kebenaran ini, semoga tercapailah kesejahteraan, telah sirna perbuatan yang lampau, tiada pula perbuatannya yang baru. Mereka yang bijaksana, bebas dari kelahiran kembali, telah musnah, tak tumbuh lagi tunas kelahiran kembalinya. Mereka mencapai nibbana bagai pelita yang padam ini. Inilah mustika gemilang pada Sangha. Dengan kebenaran ini, semoga tercapailah kesejahteraan makhluk apapun yang berkumpul di sini, baik yang berada di bumi ataupun di angkasa. Marilah bersama-sama menghormat Sang Buddha, Tata Gata, yang dipuja para dewa dan manusia. Semoga tercapailah kesejahteraan makhluk apapun yang berkumpul di sini, baik yang berada di bumi ataupun di angkasa. Marilah bersama-sama menghormat Dhamma, Tata Gata, yang dipuja para dewa dan manusia. Semoga tercapailah kesejahteraan makhluk apapun yang berkumpul di sini, baik yang berada di bumi ataupun di angkasa. Marilah bersama-sama menghormat Sangha, Tata Gata, yang dipuja para dewa dan manusia. Semoga tercapailah kesejahteraan. Sadhu, sadhu, sadhu. Baiklah, yang saya hormati Atasilani, serta upasaka dan upasika yang berbahagia, setelah kita membacakan beberapa parita-parita suci, baik suta maupun gata, sekarang tiba saatnya kita menambah satu kebajikan lagi, yaitu dengan bermeditasi. Pertama-tama, ambillah posisi duduk yang senyaman mungkin, baik bersila maupun bersimpuh, setengah teratai maupun teratai penuh, untuk menunjang jalannya meditasi. Selanjutnya, perhatikanlah posisi duduk dengan badan tidak membungkuk atau badan ditegakkan, kemudian tangan di atas pangkuan, tangan kiri di bawah dan tangan kanan di atas. Selanjutnya, apabila posisi duduk terasa rileks dan nyaman, pejamkanlah kedua mata kita secara pelan-pelan. Selanjutnya, saya mengajak semua yang berada di dalam ruangan ini untuk menggunakan objek meta atau cinta kasih, yang dimana pertama-tama kembangkanlah cinta kasih kita kepada diri kita sendiri dengan mengucapkan, "Semoga aku berbahagia." Selanjutnya, kembangkanlah cinta kasih kita kepada kedua orang tua kita, sahabat, kerabat kita, dengan mengucapkan, "Semoga mereka berbahagia." Dan untuk lebih luasnya lagi, kembangkanlah cinta kasih kita kepada semua makhluk, baik yang nampak maupun yang tak tampak, yang dilahirkan maupun yang belum dilahirkan, yang kecil maupun yang besar, yang pendek maupun yang panjang, baik yang berada di ruangan ini maupun yang di luar ruangan ini, di pepohonan, pegunungan. Semoga semua makhluk berbahagia. Kata-kata tersebut kita pancarkan dalam batin kita masing-masing sampai meditasi selesai. Untuk itu, selamat berlatih, meditasi dapat kita lanjutkan.
meditasi dapat kita akhiri. Sabe sata bahwantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Saduhu, saduhu, saduhu. Selanjutnya, Dhamma Desana akan disampaikan oleh Atasilani Supabalan Karini. Untuk itu, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, marilah Bapak Ibu dan juga upasaka dan upasika sekalian, kita merangkapkan kedua belah tangan di depan dada untuk mengagungkan guru junjungan kita Sang Buddha Gautama. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Mano pubbhangama dhamma mano setha mano maya manasace pasanena bahasatiwa karotiwa tahatonang sukamanweti cayawa anapayini ti. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pembentuk. Pikiran adalah pemimpin. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran yang murni, maka kebahagiaan akan mengikutinya, bagaikan bayang-bayang yang tak pernah meninggalkan bendanya. Dikutip dari Dhammapada Yamakawaga, syair kedua. Ya baik, sebelumnya salam kasih dalam Dhamma, Sokyotu, Namo Buddhaya. Ya, bagaimana kabarnya semua? Ya, sungguh berbahagia sekali pada pagi hari ini di mana Bapak Ibu dan juga upasaka upasika datang ke sini untuk melakukan perbuatan kebajikan. Jadi, pertama-tama, apakah Bapak Ibu dan juga upasaka dan upasika tahu nama sila? Ya, jadi pertama-tama perkenalkan nama sila yaitu Atasilani Supaba Langkarini, yang berarti ia yang dihiasi dengan cahaya batin yang indah. Ya, di sini sila akan membawakan tema yaitu mental, yang sila beri judul yaitu kesehatan mental yang optimal. Nah, dalam beberapa tahun terakhir, kesehatan mental semakin dikenal dan juga semakin diketahui, di mana kesehatan mental ini sangat penting bagi semua orang. Nah, pada saat ini juga kita pernah mengalami yaitu namanya pandemi COVID-19. Pasti Bapak Ibu dan juga upasaka upasika pernah mengalaminya kan? Ya, di mana kita semua selalu menjaga kesehatan kita. Kita memakai masker,
mencuci tangan, dan sebagainya. Kasus yang viral saat ini yang berkaitan dengan kesehatan mental, yaitu kasus bunuh diri yang dilakukan oleh seseorang yang mengalami gangguan kesehatan mental. Nah, karena itu kita merasa penting untuk menjaga kesehatan mental kita, di mana orang-orang yang mengalami gangguan kesehatan mental tersebut juga harus kita berikan semangat agar mereka dapat menjaga kesehatan mereka. Banyak faktor yang mempengaruhi kesehatan mental, yaitu adanya faktor genetik, lingkungan, dan juga kejadian hidup. Nah, dari Dhammapada yang Sila kutip tadi memiliki latar belakang di mana yaitu terdapat sebuah kisah pada zaman Sang Buddha, yaitu kisah Mata Kundali. Ya, seorang brahmana yang bernama Adinapubaka yang memiliki anak tunggal yang sangat dicintai dan disayangi yang bernama Mata Kundali. Sayangnya, Adinapubaka tersebut seorang yang kikir dan tidak mau berdana kepada seseorang yang membutuhkan. Suatu hari, anaknya jatuh sakit dan tidak ada satupun tabib yang diundang untuk mengobatinya. Karena mengetahui anaknya akan mendekati kematiannya, Adinapubaka tersebut membawa anaknya keluar rumah dan dibaringkan ke keranda. Setelah itu, seseorang yang pergi ke rumahnya tidak mengetahui keadaan tersebut. Nah, kemudian di waktu yang pagi sekali, Sang Buddha bermeditasi. Sang Buddha melihat Mata Kundali yang sedang berbaring lemas di keranda. Kemudian Sang Buddha memakai jubahnya dan kemudian memasuki kota Sawati untuk berpindah patah. Setelah itu, Sang Buddha memancarkan sinar dari tubuhnya sehingga mengundang perhatian dari Mata Kundali. Nah, dari kisah tersebut dapat kita petik bahwa sangat penting bagi kita untuk melakukan kebajikan, di mana seperti kita melakukan kebajikan berdana. Sekecil apapun yang kita berikan, tetapi dengan hati yang ikhlas dan juga tulus, maka itu akan membawa manfaat yang besar. Di mana ketika kita melakukan kebajikan tersebut, akan membawa kita ke alam yang bahagia, yaitu Nibbana. Ya, jadi mental. Mental adalah berarti kedok atau watak seseorang yang memiliki kepribadian masing-masing. Nah, hal ini karena seseorang memiliki berbagai macam pikirannya dan juga seseorang akan mempengaruhi kesehatan mentalnya. Dalam agama Buddha, mental diartikan sebagai cita, di mana cita tersebut dapat mempengaruhi pikiran seseorang itu secara terus-menerus. Mental dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu adanya perasaan, pikiran, atau kebingungan. Dalam Witakasantana Sutta, Majjhima Nikaya, Sutta ke-20, Sang Buddha menjelaskan bahwa terdapat 5 gangguan batin yang dapat menyebabkan orang mudah tidak berkonsentrasi, yaitu yang pertama, pikiran tentang kesenangan sensorik atau kenikmatan. Yang kedua, pikiran tentang rasa marah atau rasa permusuhan. Nah, yang ketiga yaitu pikiran tentang kegelisahan. Maksud saya pikiran tentang rasa marah dan juga rasa takut. Kemudian yang keempat adalah pikiran tentang rasa kegelisahan dan juga rasa bersalah.
Dan yang terakhir yaitu pikiran tentang keraguan-raguan atau ketidakpastian. Ya, di sini yang pertama, pikiran tentang kesenangan sensorik atau yang dalam ajaran agama Buddha disebut sebagai kama canda witaka. Pikiran ini cenderung di mana manusia mudah tergoda oleh sensasi atau kenikmatan yang menyebabkan manusia mudah untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Ketika pikiran tersebut mempengaruhi hidup kita, maka hal itu akan menyebabkan sebuah penderitaan. Nah, pikiran tersebut dapat diatasi dengan kita, maksud saya yaitu dengan Bapak Ibu dan upasaka upasika sekalian menerapkan aturan moral, di mana yaitu aturan moral tersebut adalah Pancasila Buddhis. Pasti Bapak Ibu dan upasaka upasika melakukannya kan? Nah, di mana yaitu Bapak Ibu dan upasaka dan upasika bertekad untuk tidak membunuh, tidak mencuri, berbuat asusila, tidak berbohong, dan juga tidak minum minuman yang memabukkan. Kemudian yang kedua yaitu pikiran tentang rasa marah dan juga rasa permusuhan, di mana dalam agama Buddha disebut sebagai yaitu Biapada Witaka. Nah, Biapada Witaka dalam ajaran agama Buddha disebut sebagai salah satu dari 3 akar penyebab penderitaan, di mana penyebab penderitaan lainnya yaitu raga. Raga disebut sebagai keinginan yang tidak terpenuhi dan awidya disebut sebagai ketidaktahuan atau ketidakpahaman. Nah, ketika seseorang memiliki Biapada Witaka, yaitu rasa marah dan juga rasa permusuhan, maka hal itu akan menghalangi kesejahteraan seseorang. Nah, rasa marah dapat merusak hubungan yang interpersonal dan juga mengganggu kesehatan mental serta fisik seseorang. Kemudian, permusuhan. Permusuhan di sini akan menyebabkan terciptanya konflik atau masalah dan juga kekerasan yang merugikan banyak orang. Nah, solusi untuk mengatasi hal tersebut yaitu dengan kita menumbuhkan rasa cinta kasih, di mana kita menumbuhkan rasa cinta kasih yang ditujukan kepada semua makhluk tanpa terkecuali, atau menumbuhkan rasa cinta kasih yang universal. Nah, kemudian kita juga harus selalu melatih diri secara teratur serta memiliki tekad yang kuat, di mana dengan begitu maka terciptanya suatu semangat dan juga kita harus memfokuskan diri pada hal-hal yang baik sehingga Biapada Witaka tidak akan terjadi dan akan menciptakan kedamaian batin yang sejati. Kemudian yang ketiga adalah pikiran tentang rasa malas dan kantuk atau disebut sebagai Tinamida Witaka. Tinamida Witaka, tina yang diartikan sebagai rasa malas dan kantuk, serta mida diartikan sebagai kekakuan atau kebuntuan mental. Nah, tinamida merupakan salah satu dari 4 faktor negatif yang dimana 4 faktor negatif tersebut adalah niwarana. Bapak Ibu dan upasaka upasika sekalian apakah mengetahui apa itu niwarana? Ya, jadi niwarana adalah penghalang di mana segala sesuatu yang menghalangi seseorang untuk mencapai kebahagiaan dan juga pemahaman yang lebih mendalam. Kemudian yang keempat yaitu pikiran tentang kegelisahan atau rasa bersalah.
Nah, dalam agama Buddha disebut sebagai Udaca Kukuca Witaka, di mana Udaca Kukuca Witaka yaitu dalam ajaran Sang Buddha diartikan sebagai 4 kegelisahan dan 4 ketakutan, di mana kita ketika memiliki 4 kegelisahan tersebut yaitu gelisah tentang penuaan, merasa takut tentang terjadinya penyakit, kemudian kematian dan juga kehancuran. Nah, pikiran tentang kegelisahan yaitu udaca ini berkaitan dengan di mana seseorang selalu memikirkan banyak hal yang untuk masa depannya dan juga mengkhawatirkan hal-hal yang belum terjadi. Nah, di sini juga kukuca diartikan sebagai rasa bersalah atau penyesalan, di mana menyesal ketika tindakan atau perilaku di masa lalu yang mungkin tidak baik. Rasa bersalah ini menyebabkan terjadinya kegelisahan dan ketidaknyamanan pikiran yang serupa dengan udaca. Nah, di mana solusi yang harus kita lakukan untuk mengatasi udaca kukuca yaitu dengan kita mempraktikkan meditasi. Pastinya Bapak Ibu dan juga upasaka-upasika sekalian telah mempraktikkan meditasi, di mana dengan kita mempraktikkan meditasi, tentu kesadaran kita akan terpenuhi dan juga udaca kukuca tidak akan membuat pikiran kita menjadi gelisah dan juga merasa bersalah. Kemudian yang terakhir yaitu pikiran tentang keraguan-raguan atau ketidakpastian. Nah, ini disebut dalam agama Buddha yaitu Wicikica Witaka. Pikiran tentang keraguan-raguan atau ketidakpastian ini disebut sebagai Wicikica Witaka karena pikiran tentang kegelisahan ini, maksud saya keraguan-raguan ini menyebabkan seseorang cenderung meragukan dan tidak yakin terhadap segala sesuatu yang ada di dalam kehidupannya. Nah, karena hal tersebut, maka yang harus kita lakukan yaitu dengan membangkitkan semangat yang disebut sebagai wirya dan juga tekad yang kuat yaitu adimoka. Sehingga dengan hal tersebut kita akan merasa tidak ragu lagi dan juga merasa lebih semangat dalam berbuat kebajikan. Nah, selain itu juga kita harus mengembangkan kebijaksanaan, di mana kebijaksanaan dapat dicapai dengan kita melakukan praktik meditasi dan juga kita melakukan praktik spiritual yang terus-menerus, sehingga kita akan mendapatkan atau terbebas dari Wicikica Witaka. Nah, jadi kesehatan mental yang optimal yaitu keadaan di mana pikiran tersebut terbebas dari gangguan-gangguan yang menyebabkan terjadinya penderitaan seperti kecemasan dan ketidaknyamanan lainnya. Untuk mencapai kesehatan mental yang optimal, kita perlu mengenali dan juga mengendalikan pikiran-pikiran yang negatif. Dengan hal tersebut, maka pikiran kita akan memunculkan pikiran yang positif dan juga akan terhindar dari pikiran yang negatif. Oleh karena itu, marilah kita semua untuk belajar mengenali dan mengendalikan pikiran-pikiran yang pikiran-pikiran yang negatif dan mengembangkan pikiran-pikiran yang positif. Nah, dengan hal tersebut, maka kesehatan mental yang optimal dapat dicapai dan juga kita akan menjadi lebih damai dan juga bahagia. Ya, jadi sekian yang dapat Atasilani sampaikan pada pagi hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu dan juga upasaka-upasika sekalian dan
Sila ucapkan terima kasih. Sila akhiri dengan mengucapkan Sabe Sata Bhawantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sokyoto Namo Buddhaya. Anumodana kepada Atasilani Subbalangkarini untuk Dhamma Desana yang disampaikan. Semoga membuat kami semua semakin semangat dalam menjalankan Dhamma yang diajarkan Sang Buddha. Selanjutnya, saya akan menyampaikan pengumuman untuk Puja Bakti minggu depan tanggal 1 Oktober 2023 akan diisi oleh Atasilani dan juga untuk info dana makan minggu depan untuk yang hadir di Wihara Samagiwirya terdapat 2 orang samanera, 1 orang Atasilani dan masih ada Bante, sehingga bagi umat yang akan melakukan dana makan dapat melakukan dana makan untuk 4 orang pabajita tersebut. Selanjutnya marilah kita lengkapi kebajikan pada hari ini dengan melakukan dana paramita. Telah tersedia kantong yang berada di depan masing-masing para umat. Marilah kita melakukan dana paramita dengan bersama-sama menyanyikan lagu Dana Paramita. Marilah kita berdana untuk kepentingan Dhamma. Semoga kita diberkahi oleh Buddha Maha Suci. Berdanalah kita semua dengan hati ikhlas rela. Semoga karma baik kita dirahmati Sang Triratna. Marilah kita berdana untuk kepentingan Dhamma. Semoga kita diberkahi oleh Buddha Maha Suci. Berdanalah kita semua dengan hati ikhlas rela. Semoga karma baik kita dirahmati Sang Triratna. Anumodana kepada Bapak Ibu, saudari-saudari sekalian. Selanjutnya saya kembalikan kepada Atasilani. Baiklah, para upasaka dan upasika yang berbahagia, marilah kita tutup puja bakti kita pada pagi hari ini dengan membacakan Parita Patidana. Handamayang Patidana Karomase Punya Sidani Katasa Yananya Nikata Nime Te Sanca Bahagino Hontu
satananta pamanaka ye piya gunawanta ca mayang mata pita dayo ditahame capya ditahawa majahata werino satahati tanti lokasming te bhuma catuyonika kacatuwakara sang saranta bhawa bhawe nyatang ye patidaname anumodanto te sayang ye cimang napajananti dewa te sang niwedayung maya dinana punyanang anumodana hetuna sabe sata sadawantu awera sukajiwino kehema padan japapantu te sasasi jatan sobaha Sadhu, sadhu, sadhu. Arahang sama sambuddho bhagawa. Buddhang bhagawantang abhiwademi. Swakahato bhagawata dhammo. Dhammang namassami. Sopatipanno bhagavato sawaka sangho. Sanghang namami. Untuk kebahagiaan semua makhluk, marilah kita bersama-sama mengucapkan Sabe Sata Bhawantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Selamat pagi, Namo Buddhaya. Mohon dimohon untuk tetap bertumpul lutut dan bersikap anjali karena Atasilani akan meninggalkan ruang dhammasala.